Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu lungguh nafsi, Pak Jauhar Ali MPDI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Hikmah dengan NIM 2221049 dan saya sendiri M. Ainul Haris Al-Munawar dengan NIM 2221053. Dan yang ketiga ada Mbak Naila Rizkiana dengan NIM 2221054. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul pembelajaran bahasa kedua. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Definisi pembelajaran bahasa yang akan dibacakan oleh Mbak Nurul Hikmah. Waktu dan tempat persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Moderator. Untuk bab ini yaitu definisi pembelajaran bahasa. Apa sih itu pembelajaran bahasa? Biasanya kalau pembelajaran bahasa itu yaitu bahasa yang secara disengaja atau secara sadar si anak itu mempelajari bahasa tersebut. Berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama, yaitu atau bisa biasa disebut bahasa ibu, itu biasanya secara tidak sadar si anak mempelajari atau memperoleh bahasa pertama. Yang tapi berbeda dengan kalau kita bahasa ibu itu artinya bukan bahasa yang diperoleh atau yang dipakai, yang digunakan oleh sang ibu, melainkan bahasa yang diperoleh baik itu yang biasa digunakan oleh si anak tersebut. Contohnya gini, ada sepasang suami istri, yaitu si bapak orang Jawa, terus kalau yang si ibu itu orang Sunda. Mereka punya masing-masing bahasanya sendiri, yaitu bahasa daerahnya masing-masing. Nah, si sepasang suami istri itu tinggal di Jakarta. Otomatis kan di Jakarta kita memakai bahasa Indonesia. Nah, si anak itu memperoleh bahasa pertamanya itu memakai bahasa Indonesia. Soalnya itu bahasa yang sering dia pakai saat melakukan percakapan kepada orang lain. Baik, terima kasih Mbak Nurul Hikmah atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya adalah hipotesis pembelajaran bahasa. Materi ini akan disampaikan oleh dua orang pemateri, yaitu saya sendiri dan Mbak Naila Rizkiana. Poin pertama, silakan Mbak Naila Rizkiana disampaikan. Oke, jadi hipotesis pembelajaran bahasa ya. Yang pertama itu berarti kita mengetahui tentang hipotesis dari pembelajaran bahasa tersebut. Nah, hasil yang telah dicapai oleh para pakar pembelajaran bahasa sampai saat ini belum secara mantap bisa disebut sebagai teori karena belum teruji dengan mantap. Oleh karena itu masih lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Di antara hipotesis-hipotesis itu yang perlu diketengahkan adalah yang pertama tadi ya sesuai poin adalah hipotesis kesamaan antara B1 dan B2
Yang kedua ada hipotesis kontrastif. Yang ketiga ada hipotesis Krashen. 4 ada hipotesis bahasa antara, dan yang kelima ini ada hipotesis pijinisasi. Nah, di sini saya akan membahas kedua dari hipotesis ini, yaitu hipotesis kontrastif dengan hipotesis Krashen. Nah, yang pertama ada hipotesis kesamaan antara B1 dan B2 dulu. Hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar B1 dan B2. Kesamaan itu terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa, seperti modus interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa diperoleh dengan urutan-urutan yang diramalkan. Unsur kebahasaan tertentu akan diperoleh terlebih dahulu, sementara unsur kebahasaan lain diperoleh baru kemudian. Nah, yang kedua ada hipotesis kontrastif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Frisch 1945 dan Robert Lado 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2. Nah, jadi perbedaan B1 dan B2 ini kan berarti bahasa ke-1 dengan bahasa keduanya. Nah, banyak mungkin dari perbedaan antara B1 dan B2 ini dimungkinkan oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi adanya perbedaan antara B1 dan B2 ini akan menimbulkan kesulitan belajar dalam B2-nya, yang mungkin juga akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan adanya persamaan dan B1 dengan B2 akan menyebabkan terjadinya kemudahan dalam belajar. Nah, B1 ini akan mempengaruhi pembelajaran B2. Untuk itu, para pakar berusaha mendeskripsikan struktur B1 dan B2 agar dapat memprediksi kesukaran dan kemudahan yang akan dialami dalam mempelajari B2 tersebut. Kemudian ada yang kedua itu hipotesis Krashen. Berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa. Jadi Stephen Krashen ini mengajukan 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. Ya, itu terdapat hipotesis perbedaan antara pemerolehan belajar, hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, hipotesis masukan, hipotesis afektif, hipotesis bakat, hipotesis filter, hipotesis bahasa pertama, dan hipotesis variasi individual dalam penggunaan monitor. Jadi ini sudah di makalah juga sudah terdapat penjelasannya atas hipotesis-hipotesis ke-9 tersebut. Berarti mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada hipotesis bahasa antara dan hipotesis dari pijinisasi dan saya mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nelia atas materinya. Selanjutnya ada hipotesis bahasa antara. Bahasa antara interlanguage adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Bahasa antara ini memiliki ciri bahwa pertama dan bahasa kedua. Bahasa ini bersifat khas dan mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan pertama dan bahasa kedua. Tampaknya semacam perpindahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Bahasa antara ini merupakan produk strategi seseorang dalam belajar bahasa kedua. Artinya, bahasa ini merupakan kumpulan atau akumulasi yang terus-menerus dari suatu proses pembentukan penguasaan bahasa.
Yang selanjutnya ada hipotesis pidginlasi. Proses belajar bahasa kedua bisa saja selain terbentuknya bahasa antara terbentuknya juga yang disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa pertama sebagai bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh secara alamiah di lingkungan ia tinggal. Sedangkan bahasa kedua adalah sesuatu yang dapat diperoleh baik secara formal dalam pendidikan formal maupun informal dalam lingkungan kehidupan. Dalam penelitian ini, bahasa kedua yang diteliti oleh anak dalam lingkungan formal yaitu lingkungan sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam PPT, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 11 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.